Selamat pagi, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita diperkenan untuk dapat bertemu lagi secara daring di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Tema kita di dalam kesempatan pagi hari ini, nasib baik, nasib buruk. Nah, mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian dari NKB nomor 42 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Fajar Menyingsing. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat kita, tim musik dari GKI Manyar, Surabaya. Indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Kalik-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Kalik-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam, karya Tuhan. Puji Kalik-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami boleh memasuki hari baru ini, kami boleh menikmati udara segar, kami boleh mulai menyelenggarakan, melakukan aktivitas kami masing-masing. Semua itu adalah karena anugerah-Mu. Kalau sebentar kami juga akan kembali membaca, merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami mau memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, agar kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa pagi saat ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dalam kesempatan ini terambil dari kitab Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Yang demikian bunyinya. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Ratapan ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang suka dilakukan sebagian orang ketika memasuki tahun baru adalah berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang peruntungan di tahun yang baru itu. Termasuk tahun baru Imlek yang pada tahun 2025 ini telah ditetapkan jatuh pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025. Tahun baru Imlek kali ini akan merayakan tahun ke-2576 dalam kalender lunar atau kalender Kongzili, kalender tradisional Tiongkok yang melambangkan siklus kehidupan dan perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan. Kata peruntungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6 versi daring berarti hal untung dan malang yang dikaitkan dengan masalah nasib. Sementara istilah nasib sendiri diartikan sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang atau takdir. Berbagai perhitungan tentang nasib baik dan atau nasib buruk di tahun ular kayu ini disampaikan oleh berbagai pihak. Nah, bagaimana kita, para pengikut Kristus, umat Tuhan, menyikapi soal peruntungan, nasib baik dan atau nasib buruk ini? Kekristenan, setidaknya yang diajarkan di GKI, menolak kepercayaan pada nasib, takdir, atau fatalisme. Pandangan yang meyakini bahwa nasib manusia sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah karena telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita menolaknya, apalagi ketika hal itu dikaitkan dengan yang serba buruk, dengan hal-hal yang negatif. Karena kita meyakini bahwa sejak awal rancangan Tuhan bagi manusia dan dunia ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, sebagaimana dipersaksikan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan tidak selalu mewujud secara penuh, bukan dikarenakan Tuhan tidak serius dengan rencananya itu, tetapi dosa pemberontakan manusia bisa menghalangi kita untuk mengalami kepenuhan rancangan damai sejahtera Tuhan itu. Dicatat misalnya di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itulah yang terjadi atas diri kaum Yehuda. Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, maka mereka mengalami kesesakan yang luar biasa. Kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babel. Dinding kota Yerusalem dirobohkan. Bait Allah diporak-porandakan. Dan sebagian orang Yehuda dibuang ke tanah Babel. Secara material, menurut ukuran dunia, umat sepertinya kehilangan segala-galanya. Tapi tidak ada satu orang, tidak ada satu bangsa yang dapat menjarah apa yang paling berharga, yakni Tuhan. Itulah sumber pengharapan umat di negeri pembuangan. Keyakinan iman bahwa mereka tetap memiliki Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Istilah bagianku yang digunakan dalam ayat ini adalah sebuah ungkapan yang terkait dengan harta warisan. Semua boleh dirampas, boleh dihancurkan. Namun harta warisan paling berharga tetap kami miliki. Tuhan adalah bagianku. Dan itulah yang menjadi sumber pengharapan umat. Di tengah situasi itulah, dalam kesesakan itulah, penulis kitab Ratapan merenung, berefleksi tentang relasi umat dengan Tuhan. Dalam perenungannya, penulis menyadari bahwa satu-satunya harapan hanyalah di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ia menyadari manakala ia masih bisa memasuki hari baru, itu adalah karena kasih setia dan rahmat Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Maka penulis Ratapan tanpa ragu berseru, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Itulah sumber pengharapan di tengah kesesakan yang terjadi, yang dialami. Saudaraku, mungkin saja di hari depan kita akan juga mengalami kesesakan-kesesakan tertentu. Boleh jadi itu kita alami sebagai konsekuensi pilihan kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Namun bisa jadi itu mewujud karena dosa pemberontakan kita kepadanya. Kalau halnya seperti itu, mari jangan tunda pertobatan kita. Apapun juga, percayalah dan tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Lagu penutup persekutuan doa pagi hari ini adalah Setiamu Tuhanku tiada bertara, dari NKB 34 atau PKJ 138. Aslinya, lagu ini berjudul Great is Thy Faithfulness. Syair lagu ini ditulis oleh Thomas
Obadiah Chisholm. Dia hidup antara tahun 1866 sampai dengan tahun 1960. Ketika memasuki masa pensiun, Thomas Chisholm yang gemar menulis puisi ini telah menulis lebih dari 1.200 puisi dan 800 diantaranya diterbitkan. Tahun 1923, ketika Thomas berusia 75 tahun, ia terinspirasi oleh teks Ratapan 3 ayat 22 dan 23, lalu menulis syair yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Saat itu Thomas menderita sakit berkepanjangan, dan karena itu penghasilan untuk nafkah keluarganya pun sangat berkurang, bahkan lebih kecil dari penghasilan rata-rata. Di tengah situasi seperti itu, Thomas berkata, Allah telah memberikan kepada saya banyak bukti dari pemeliharaannya yang membuat saya terpesona dan dipenuhi rasa syukur. Thomas mengirimkan syair yang ditulisnya kepada sahabatnya William Runyon, seorang komposer dan pendeta di gereja Metodis, meminta agar William menuliskan melodi bagi syair yang dibuatnya itu. Begitu menerima syair yang dikirimkan Thomas, William yang saat itu berusia sekitar 53 tahun, sungguh terpesona membaca kedalaman dan keindahan kata-kata dalam syair yang ditulis Thomas. Bertahun-tahun kemudian William mengatakan, puisi yang satu ini memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan melodi yang tepat, agar dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti kita menyanyikan lagu ini, mari kita lihat bait pertama lagu ini secara sederhana menceritakan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, seperti dipersaksikan dalam Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bait kedua berlanjut dengan menceritakan kesetiaan Allah melalui alam ciptaannya. Bagaimana perubahan musim, pergerakan benda-benda langit, semua memuliakan Sang Pencipta, memuliakan kebesaran kasih dan kemurahan-Nya. Bait ketiga mengungkapkan testimoni perdamaian yang dihasilkan oleh pengampunan dosa. Bagaimana kehadiran Allah yang memimpin kita dalam keseharian hidup, kekuatan bagi hari ini, dan pengharapan nan cerah untuk hari esok. Refrain lagu ini menggemakan kasih setia Allah yang selalu baru setiap pagi, seperti dipersaksikan Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam kasih setianya itulah Allah mencukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Oleh karena itu kita tahu bahwa ketika kita mau mempercayakan hidup kita dan menaruh harap kepadanya, kita tidak perlu dikhawatirkan oleh urusan nasib baik ataupun nasib buruk. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang memelihara kasih setiamu tanpa henti. Bahkan ketika di sana sini kami berlaku tidak setia pun, Engkau tetap setia mengasihi kami.
Oleh karena itu kami tetap memiliki kekuatan pengharapan yang melampaui segala keterbatasan kami. Oleh karena itu kami yakin Engkau yang selalu beserta kami, maka kami tidak ragu untuk terus melangkah di dalam perjalanan hidup ini. Ya Bapa, dengan keyakinan dan pengharapan itulah, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit, penyakit. Ada yang punya beban karena tekanan perekonomian, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali Anda, keluarga-keluarga yang mulai kehilangan damai sejahtera dan sukacita karena relasi yang kurang atau bahkan tidak harmonis di antara anggota keluarga. Mereka yang bimbang, ragu dengan apa yang akan terjadi di masa depan karena rupa-rupa ketidakpastian, entah terkait dengan studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur untuk menopang kami, agar kami boleh menemukan kekuatan yang memampukan kami menghadapi, bahkan mengatasi apapun kesesakan yang ada di hadapan kami yang harus kami tanggung itu. Ya Bapa, dengan keyakinan dan pengharapan yang sama, kami menyerahkan gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat untuk ikut serta mengerjakan misi Allah, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Kami berdoa khususnya bagi pembuatan program pelayanan periode tahun 2025-2026. Biarlah majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat, semua boleh bersungguh-sungguh menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan kehendaki dan menuangkannya di dalam program pelayanan yang akan dilakukan sepanjang tahun yang baru ini. Kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya pada tanggal 16 Februari mendatang. Tuhan yang teguhkan iman, pengakuan dari anak-anak-Mu yang akan dilayankan baptisan maupun peneguhan percayanya, supaya mereka boleh menjalani itu bukan sekedar formalitas, tapi ungkapan kesungguhan, kesadaran, komitmen untuk mau menjadi pengikut Kristus, orang-orang Kristen sejati. Ya Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya ini. Tuhan yang terus memberi hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa merancang hanya apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita nyanyikan bersama dengan GKI Youth Orchestra. Saat gelap
Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang boleh terjalin pada pagi hari ini. Engkau Allah yang maha hadir, sekalipun kami terpisah oleh tempat dan waktu, tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu, tanpa ragu, kami memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan khususnya yang kami akan jalani sepanjang hari ini. Kami memohon berkat-Mu, baik kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, dan terutama keteguhan iman, pengharapan, penyerahan yang tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.